harus dilaksanakan oleh DPR. LSM, wartawan, aktivis yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Kabupaten Ogan Komering Ulu dan gabungan masyarakat ex-anggota KUD Minanga Ogan kembali gelar aksi damai di depan kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan. Jawaban yang bersangkutan terkait KUD itu harus ada pembeda antara kedua bentuk hukum itu, yaitu perdata, pidana, dan P2N itu. Nah, ini yang belum ketemu. Nah, kira-kira kawan-kawan, Cawano itu terima dah yang itu pernyataan terakhir itu. Apa enggak terima ya sudah gitu di sinilah. Inilah Pak. Liputan 4 TV Provinsi Sumatera Selatan dari Kota Batu Raja Kabupaten Ogan Komering Ulu terkait adanya sikap arogansi yang ditunjukkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ogan Komering Ulu saat berlangsungnya dan menerima aksi damai pada Rabu 18 Oktober tahun 2022 lalu. Aliansi Masyarakat Peduli Oku dan Masyarakat ex KUD Minanga Ogan serta LSM Garda Oku Barisan Pemuda Lekiti, LSM RIP Oku, LSM Semar Kabupaten Oku dan Himau Oku kembali menggelar aksi damai pada hari ini, Senin tanggal 23 Oktober tahun 2023 menolak sikap arogansi tersebut dalam menerima aksi damai. Kita rapikan kawan-kawan, karena kita serius hari ini kawan-kawan. Kita rapikan kawan-kawan, masa aksi kawan-kawan. Entah nanti pada akhirnya kita akan memasuki gedung ini kawan-kawan. Mungkin kita yang wajar memimpin dan menjadi kepala PPLU ini, sehingga karena kita memiliki etika dan sikap yang bijak, sikap yang baik dalam memperdulikan masyarakat OKU ini kawan-kawan. Sekali lagi, yang masa aksi tolong ditertibkan kawan-kawan. Yang mana yang masa aksi kawan-kawan? Ini ada orang-orang yang akan mengacaukan aksi kita. Karena hari ini tujuan kita adalah aksi damai kawan-kawan. Mana aksi kita kawan-kawan? Masyarakat apapun kawan-kawan untuk merapat. Apa? Kita merapat, kita ada kawan. Masuk. Benarkan pada hari ini kita kembali datangi Dalam aksi damai yang dilakukan di depan kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ogan Komering Ulu, Josi Robert selaku koordinator lapangan dan Robert Jerry Tonando selaku koordinator aksi langsung diterima oleh Bapak Rosidi selaku Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Oku didampingi oleh staf pegawai BPN Oku lainnya. Cuma kami tolong saling hargai, saling pengertian. Kita sama-sama di ruangan bersalaman. Yang penting kami bisa menjaga produktivitas di sini. Baiklah Bapak, tolong minta Bapak-bapak mundur 3 langkah. Bapak-bapak minta tolong nanti pada waktunya ketika kita menyampaikan orasi ini tidak ada yang menemui kita. Kita berhak masuk kawan-kawan. Apakah kalian takut? Tidak takut. Oke kawan-kawan. Dulu orasi lagi kawan-kawan. Kita masih akan orasi kawan-kawan. Bukan takut kawan-kawan. Tidak ada rasa takut kita ketika kita menyampaikan aspirasi atas nama rakyat. Rakyat Oku pada hari ini sudah berdiri mewakili jutaan rakyat Kabupaten Oku yang kecewa terhadap sikap Kepala BPN yang arogansi. Pakat kawan-kawan. Kita hari ini akan maju kawan-kawan. Kita tunggu setelah orasi-orasi kita nih kawan-kawan. Kami persilakan yaitu Robert Jerry Tonando untuk menyampaikan aspirasi kawan-kawan.
Baiklah untuk kawan-kawan, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas partisipasi dan gabungan masyarakat, ormas, lembaga, LSM dan wartawan Kabupaten Oku. Saya sangat terharu, kalian luar biasa. Maka di sini pada hari ini kami keluarga besar Gatot Subroto menuntut Kepala BPN Oku atas pernyataan sikap yang menafsirkan fitnah, mengatakan tanah itu milik nenek kau. BPN keluar, kita buktikan sekarang. Fitnah itu. Kami menuntut dan mengecam Kepala BPN Oku. Kami minta adilan copot Kepala BPN Oku sekarang juga. Kepada Menteri, masyarakat meminta lanjut Kepala BPN Oku bertanggung jawab dalam hal ini. Juga terhadap penerbitan sertifikat yang dugaan pengelembungan sertifikat untuk dugaan pengelembungan dalam pencairan bank. Dalam hal ini dugaan tindak pidana pencucian uang, perambahan hutan dan penerbitan ribuan hektar sertifikat hak milik di hutan kawasan. Jelas di sini ada gratifikasi antara perkebunan kelapa sawit KUD Minangka Ogan dengan institusi negara. Hari ini BPN Oku jelas merugikan negara. Maka kami minta aparat penegak hukum, masyarakat, lembaga kontrol sedia untuk mengawal kejahatan ini yang disebut mafia tanah. Semangat kawan-kawan. Kita kawal BPN Oku. Kami minta BPN Oku cepat keluar atau kami masuk dan kami dobrak. Jangan bersikap banci. Maju selangkah. Maju. Bahwa BPN ini arogan. Kepala BPN itu adalah pejabat publik. Dia harus memberikan contoh yang baik terhadap masyarakat. Jadi kami beranggapan aksi kawan minggu kemarin itu sudah dizolimi, sudah melanggar ketentuan undang-undang. Pihak BPN pun harus bertanggung jawab terhadap penerbitan sertifikat di tanah hutan kawasan. Artinya di sini ada manipulasi yang dilakukan oleh oknum-oknum BPN secara berkelompok, berjamaah. Jadi Saat menerima peserta masa aksi damai di depan kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ogan Komering Ulu, Rosidi selaku Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan di depan hadapan peserta aksi damai menyampaikan permohonan maafnya atas sikap arogansi yang hilaf dilakukannya dengan menyampaikan secara lisan dan secara tertulis. Kalaupun misalnya kita kan namanya kalau hukum kan kalau kita surat pasti akan dibahas secara hukum. Kalaupun misalnya kita katakan tadi nanti kita akan bersurat ke kementerian. Kita bersurat tembuskan ini, kita minta bahwa sudah kita jelaskan posisi hukumnya kita jelaskan. Nanti kawan-kawan sudah demo 2 kali ke kantor BPN untuk dibatalkan, apakah ada kebijakan. Tapi kalau secara hukum kita harus tahan hukum sama-sama. Malam keluar kalau tahan hukum harus lama lagi tahan hukum. Jadi kalau bagaimana aja kalau gitu kita surat di kementerian, nanti kita tembuskan surat kita itu bahwa kita bilang bahwa masyarakat sudah 2 kali demo kawan-kawan ini yang terhadap putusan TUN itu yang sekarang sudah berdata. Menurut hukum memang itu harus kita juga harus tahan hukum, tapi bukan ada kebijakan dari kementerian. Tapi kalau Kanwil kan Dinda Roman sudah ketemu kan putus kawan Kanwil, jawaban sama kan juga dari perintah Kanwil lah untuk bahwa itu hukum itu harus begitu. Karena sertifikatnya SK Kanwil. Jadi Kanwil punya kepentingan di sini. Bagaimana? Jadi kami bersurat nanti ditembuskan ke sini ke Dinda kementerian atau kita masuk? Oke. Masih dulu Pak. Kantor lapangan aksi hari ini setelah diterima di ruangan Kepala BPN mungkin bisa menceritakan hasil daripada audiensi di ruangan ministerial. Silakan Bung Robe. Terima kasih Bung Agus yang sudah memberi kesempatan kepada kita untuk memberikan statement terkait aksi kita hari ini. Aksi kita hari ini yaitu Masyarakat Peduli Oku dan gabungan dari ex-KUD Oku ke KUD Minangka Ogan yang bersepakat untuk melaksanakan aksi bersama Ormas, LSM, jurnalis di kantor Kepala BPN Oku terkait statement ataupun tindakan-tindakan yang kami anggap kurang patut dan kurang sopan yang dilakukan oleh Kepala BPN Oku ketika teman-teman ex-KUD Minangka Ogan kemarin melaksanakan aksi pada hari Rabu 19 Oktober 2023. Nah, oleh karena 18 Oktober 2023, oleh karena itu kami hari ini bersama-sama dan bersepakat untuk mengingatkan kembali kepada Kepala BPN Oku dan kemudian meminta
untuk meminta maaf kepada masyarakat Oku terkait tindakan-tindakan beliau yang terkesan kurang patut tersebut. Dan hari ini sudah kita mendapatkan jawaban baik itu secara lisan dan tertulis, terbuka, sudah dilaksanakan oleh Kepala BPN Oku, dan ini memang sesuai yang kami harapkan. Dan kemudian terkait mafia tanah. Mafia tanah ini, informasi yang kami dapatkan, ini BPN Oku harus proaktif di lapangan dan ini harus mengambil tindakan. Apalagi informasi yang kami dapat adalah tanah kawasan yang sudah dibuka dan diolah lahan-lahan di kelapa sawit di Menangan Ogan ini. Ini adalah sebuah kejahatan pertanahan yang luar biasa yang terjadi, informasi yang kami dapat. Dan yang terakhir tadi yaitu memang secara hukum sebenarnya KUD yang sudah habis masa siklusnya, pengelolaan itu harus dikembalikan kepada masyarakat Oku ataupun masyarakat yang tergabung dalam KUD tersebut. Tetapi langkah-langkah yang diambil oleh koperasi di Menangan Ogan ini sudah menyalahi dari aturan perundang-undangan. Kenapa tidak melakukan replanting, kemudian tanpa kompromi, langsung mereka memperpanjang, dan seharusnya itu tidak boleh dilakukan. Nah, ini juga sudah cacat hukum dan secara hukum sudah melanggar hukum perundang-undangan. Harusnya BPN Oku ini segera bertindak terkait permasalahan KUD di Menangan Ogan itu. Itu yang kami laksanakan, dan hari ini juga kita sudah melaksanakan aksi, kemudian sudah melaksanakan diskusi, dan apa yang kami sampaikan ini akan kami kawal terkait jawaban-jawaban dari Kepala BPN Oku untuk menyurati kementerian dan lain sebagainya. Dan apabila memang tidak ada jawaban dalam 2 minggu ini dan tidak sesuai dengan harapan kami, artinya kami akan melaksanakan aksi kembali dan kemudian akan ke kementerian dan kanwil di BPN yang ada di Indonesia ini. Seperti itu, Pak Agus. Terima kasih. Tukannya Robert selaku koordinator aksi mungkin bisa menjelaskan hasil daripada diskusi bersama Kepala BPN Kabupaten Oku Pak Wahyu Rosidi. Silakan Bung Robert, hasil daripada pertemuan tadi. Baiklah, terima kasih sebelumnya, dan saya ucapkan dulu terima kasih atas rekan-rekan seluruh elemen gabungan masyarakat peduli Oku, baik dari ormas ataupun lembaga, pihak LSM maupun wartawan, dan juga masyarakat ex-KUD Menangan Ogan yang hari ini turut partisipan. Saya ucapkan terima kasih banyak. Baiklah, di sini dalam pertemuan aksi ini yang sudah dilaksanakan tadi, di mana kita telah dilakukan pertemuan dengan pihak BPN Oku yang mana menyatakan sikap permohonan maaf baik secara lisan maupun terbuka dan juga secara tertulis baik kepada masyarakat Oku juga kepada pihak keluarga besar Gatot Subroto atas tindakan arogansi dan juga kata-kata yang tidak pantas dikeluarkan seorang pejabat BPN Oku ataupun orang nomor 1 di BPN Oku ini. Dan kedua, soal mafia tanah, BPN Oku pun berjanji akan berpartisipasi bekerja sama pihak APH hari ini, Kejaksaan maupun pihak Polres Oku, dan juga beberapa dengan masyarakat, elemen masyarakat untuk memberantas mafia tanah atau kejahatan pertanahan ini, yang mana kejahatan mafia tanah ini sudah lama, Pak. Mungkin dari tahun 94. Jadi cukup kami rasa masyarakat di Kabupaten Oku tertindas atas kezoliman daripada kejahatan pertanahan ini, yang mana banyak masyarakat hak-hak yang dihilangkan. Kedua, soal putusan majelis hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap, BPN Oku meminta waktu 2 minggu, dan waktu itu pun kita tunggu selama 2 minggu. Dan BPN Oku berjanji akan bersurat kepada kementerian. Tadinya BPN Oku sudah berkoordinasi dengan pihak Kanwil. Kenapa di sini kita merasa keberatan dengan pihak Kanwil? Karena sertifikat di perkebunan KUD Menangan Ogan itu dikeluarkan atas SK Kanwil. Jadi menurut kami, karena sudah banyak indikasi mafia tanah ini, kami keberatan. Kenapa? Karena pihak Kanwil BPN Oku di Sumatera Selatan ini sudah pasti punya kepentingan dalam hal ini. Jadi kami minta langsung pihak Kementerian Agraria yang turut serta mengawasi dan menindaklanjuti daripada persoalan ini. Itu saja, terima kasih, Pak. Atas penjelasannya Bung Robert, semoga perjuangan untuk masyarakat Oku